Baliho Anies, DKI tak beres, tapi sibuk jadi presiden. Anies mulai unjuk gigi. Anies gerak cepat menjual namanya ke publik sebelum jabatannya berakhir di bulan Oktober nanti. Spanduk bergambar dirinya mulai bertebaran di beberapa titik di berbagai kota. Spanduk Anies Baswedan for President mulai dipasang di Kabupaten Karawang. Koordinator Relawan Anies Baswedan for President, Elyasa Budianto mengatakan pihaknya sudah memasang spanduk dukungan Anies for President Indonesia di beberapa titik di wilayah Karawang, di Dengklok, Cikampek, dan beberapa wilayah di perkotaan. Jadi kami memiliki harapan terhadap Anies yang mampu memimpin Indonesia lebih baik ke depannya. Dan di Karawang sendiri, respon positif dukungan Anies cukup tinggi, katanya. Sementara itu, baliho Anies Baswedan for President 2024 juga terlihat dipajang di jalanan Kota Bekasi, Jawa Barat. Baliho ini sedikit berbeda karena Anies bersama dengan Ketua DPC P3 Kota Bekasi yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bekasi Solihin alias Kusol. Kusol menjelaskan bahwa pemasangan baliho itu dilakukannya sendiri sebagai bentuk aspirasi dari para konstituennya. Ini bagian dari aspirasi karena Pak Ustadz, Habaib, ulama menginginkan beliau atau Anies untuk menjadi presiden, kata Kusol. Kusol mengatakan saat ini sudah ada 3 baliho yang dipasang di sejumlah titik di Kota Bekasi. Dia menjelaskan baliho itu masih menampilkan fotonya sebagai Ketua DPC P3 Kota Bekasi dengan Anies Baswedan. Untuk baliho sudah ada 3, tapi kalau spanduk ada se-Kota Bekasi, katanya. Tidak heran kalau baliho tersebut dipasang di sana, tinggal tunggu di provinsi seperti Aceh, Sumbar, dan juga lainnya. Hanya saja ini menggelikan, bukannya menyelesaikan janji yang banyak tidak ditepati, malah sibuk capres, padahal waktu masih ada 2 tahun lagi. Itulah tanda kalau seseorang sudah mulai kebelet dan ingin segera berkuasa. Entah ini kerjaan simpatisan atau memang diiyakan Anies, intinya baliho sudah terpampang. Harusnya di baliho itu dipajang gambar Formula E lebar-lebar karena itu adalah program unggulan Anies. Lengkap dengan penjelasan bahwa Anies berhasil soal biaya penyelenggaraan Formula E yang jauh lebih mahal dari negara lain. Jumlah penonton dipangkas hingga hanya 10.000 penonton. Dan kabarnya harga tiket juga jauh lebih mahal dari tempat lain. Semua orang juga tahu, terutama warga DKI, bahwa Anies tidak berkontribusi banyak kepada DKI selama menjabat. Kontribusinya kebanyakan tata kata dan juga alasan. Malah, Anies lebih banyak bikin rapot dan merugikan waktu selama 4,5 tahun terakhir ini. Janji-janji besarnya semasa kampanye malah tidak berhasil diselesaikan. Warga DKI pun sudah tahu bagaimana Anies menang pilkada dari Ahok. Bahkan, semua orang pun sudah tahu betapa menjijikannya strategi menjatuhkan Ahok di masa tersebut. Tidak menggusur, janji sediakan rumah terjangkau, tidak melanjutkan reklamasi, atasi banjir, atasi macet, dan lain-lain. Semuanya itu hanya lip service yang tujuannya agar masyarakat percaya dan memilih Anies. Setelah itu, janji manis jadi pahit, mirip permen karet yang dikunyah lama. Ada netizen yang sempat mengutarakan kejijikannya saat mengomentari baliho tersebut. Mungkin karena kerja seminimal mungkin, tapi mulut paling besar soal prestasi. Kerja kecil diklaim sebagai prestasi level dunia. Jujur, menurut saya, pemerintahan Jokowi saja masih banyak sekali loh kekurangannya. Apalagi belakangan ini, banyak menteri yang bermanuver seenaknya. Menurut saya makin kesini makin banyak masalah. Apalagi Anies kalau sampai menjabat sebagai presiden. Level Jakarta saja amburadul dan diacak-acak secara terang-terangan. Pengibulan terlihat jelas di depan mata kita. Jokowi yang sering geram dengan ulah menterinya saja seolah belum cukup. Apalagi Anies yang terlihat santun dan senyum-senyum tiap kali ada masalah. Coba pikir, apa yang dilakukan Anies ketika anak buahnya bermasalah atau bahkan tidak becus? Seolah apa yang terjadi harus dimaklumi dan bukan masalah serius. Ada TGUPP segudang pun percuma. Kerjaannya entah apa, mungkin menyerap anggaran sama seperti sumber resapan. Anies cukup sampai di Jakarta saja, cukup 1 periode saja. Kalau mau jadi presiden, silahkan. Jadi presiden Karawang atau Bekasi, atau presiden Jawa Barat saja. Tidak layak menangani satu Indonesia. Bagaimana menurut Anda?